Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Satya Mulyana dengan NIM S1S1 23029 dari kelas Ganjil Prodi Teknik Informatika. Dan saya pada video kali ini akan menjelaskan tentang stack, queues, dan dequeues dalam struktur data. Jadi apa saja yang kita akan pelajari, tentu saja seperti tadi, dimulai dari stack, queues, dan double-ended queues atau dequeues gitu. Oke, pertama kita mulai dari stack. Definisinya stack itu adalah koleksi objek yang disusun mengikuti prinsip LIFO atau last in, first out. Nah, as user may insert object into a stack at any time. Maksudnya pengguna itu bisa memasukkan objek ke dalam stack itu kapan saja. But may only access or remove the most recently inserted object that remains. Maksudnya, mereka itu hanya bisa akses atau mengambil objek yang terakhir dimasukkan, yaitu objek yang ada di atas, di top dari stack itu gitu. Dan harus diingat itu karena pakai konsep last in first out. Terus ada dua operasi yang mendefinisikan stack. Operasi yang umumnya pada stack itu ada push dan pop, di mana push itu untuk menambahkan informasi ke stack dan pop itu untuk mengambil dan mengeluarkan informasi dari stack. Nah, example atau contohnya, misal insert browser start to addresses of recently visited site in stack. Jadi maksudnya kalau kita melakukan browser internet itu kan dia akan menyimpan alamat situs yang baru dikunjungi ke dalam stack. Jadi setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya itu akan di-push atau didorong ke dalam stack. Jadi pengguna itu bisa kembali ke situs sebelumnya dengan menggunakan tombol back, tombol kembali, yang mengeluarkan alamat dari stack. Terus ada juga text editor usually, ya, text editor kayak contoh mungkin VS Code itu juga text editor. Enggak sih, itu code editor, tapi kita bisa bilang itu juga. Terus kayak Microsoft Word atau mungkin Microsoft Excel itu text editor, dia itu biasanya pakai fitur undo. Kalau kalian tahu undo, yang biasanya itu Ctrl Z, itu untuk membatalkan perubahan. Jadi setiap perubahan teks itu disimpan ke dalam stack dan jika pengguna ingin membatalkan perubahan, editor itu akan mengeluarkan perubahan terakhir dari dalam stack untuk mengambil dokumen ke keadaan sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan melihat stack dari abstract data type gitu. Nah, jadi metode yang digunakan itu formally a stack in abstract data type atau ADT itu instance support pakai S dengan metode yang kayak begini, kayak S push itu berarti menambahkan elemen ke dalam stack. S-nya itu stack. Terus ada juga S pop itu berarti menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack jika stack itu kosong. Kemudian ada juga metode untuk akses, ya, metode aksesori atau metode aksesor. Yang pertama, stop itu dia akan return references to the top element stack. Dia itu akan mengembalikan elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Beda dengan yang spop, kalau yang spop itu dihapus. S is empty itu untuk mengembalikan true jika stack itu ternyata kosong dan false jika stack itu berisi sebuah elemen. Dan len s itu mengembalikan jumlah stack yang ada di Python dengan diimplementasikan dengan metode len kayak ini, pakai underscore-nya 2 kali. Terus ada konvensi stack. Jadi by conventional we assume that a newly created stack is empty and that there is no priori bound on the capacity of the stack element added to the stack can have arbitrary type. Jadi maksudnya secara konvensional stack baru itu dibuat
dianggap kosong dan tidak ada batas kapasitas pada stack tersebut. Elemen yang dimasukkan ke dalam stack itu dapat memiliki tipe data yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, misal push itu kan tadi memasukkan eh, memasukkan apa namanya? Elemen. Jadi kita pakai ini stacknya push, kita masukkan nilai 5. Dia itu tidak mereturn apa-apa, tapi dia menghasilkan di dalam stack sekarang nilainya 5. Terus kita push lagi 3. Sekarang nilai di dalam stacknya itu ada 5 dan 3. Terus kita mau lihat len S-nya itu berarti panjang data S atau jumlah data yang ada di S itu akan mereturn nilai 2 karena ada 5 dan 3. Terus dia itu akan S pop 3, di mana yang paling terakhir dimasukkan itu adalah 3. Berarti sekarang nilai di stack itu cuma 5. Terus kita cek apakah S itu empty, ternyata false karena ada isinya 5. Terus kita pop lagi, yang membuat nomor 5 itu akan mereturn dan nilainya itu akan dihapus dari stack. Berarti waktu dicoba S is empty, dia akan bernilai true. Dan kalau misalnya kita lakukan S pop, itu dia akan error. Kurang lebih sampai ke bawah akan begitunya sama. Simple array based stack implementation atau implementasi dari array based stack. Jadi, we will use adapter design pattern to create stack ADT using a list. Kita akan menggunakan adapter design untuk mencari pola yang digunakan untuk memodifikasi kelas yang sudah ada sehingga metode-metodenya itu cocok dengan kelas lain yang terbuka. Nah, terus kita akan melakukan implementasi stack dengan menggunakan Python list. Di dalam contoh yang ada di sini, stack itu diimplementasikan dengan menggunakan list Python, beberapa operasi dasar seperti push, pop, top, dan pengecekan apakah stack itu kosong semuanya diadaptasi untuk bekerja dengan list. Kita lihat sini. Ini kan yang tadi untuk stack method. Au, 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 au. Ternyata kalau di Python itu nggak semuanya kayak begitu. L ini tuh cuma variabel. Jadi sebenarnya bisa bukan L harusnya bisa. Terus append itu untuk push karena append itu akan memunculkan nilainya. Terus ada spop. Spop itu berarti sama di sini kita tinggal pakai lpop. Untuk mencari untuk memunculkan nilai yang paling ujung itu kan biasanya kalau dari yang paling kiri kita pakai yang satu. Tapi ini dari yang ujung satunya jadi kita pakai minus satu. Terus ada len L sama dengan 0 itu untuk cari apakah dia itu kosong dan len L itu sama gitu. Visualization. Nah ini kurang lebih sama kok kayak yang tadi. Oke, next. Ini kodenya. Sih, penerapannya implementasi ini. Coba kelas namanya empty, dia akan menurunkan exception. Buat lagi kelas namanya itu array. Ini sudah langsungkan saja. Data
Alah. Spesial, spesial. Aduh.
Oke. Tika, tika, tika. Oke, sudah selesai. Berikutnya itu adalah tentang analisis implementasi stack berdasarkan array atau analyzing the array based stack implementation. Jadi pertama, berdasarkan waktu eksekusi untuk fungsi top, is empty, dan len. Nah, semua waktu fungsi ini tuh menggunakan waktu konstan atau O1, 01 dalam kasus terburuk, artinya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi fungsi-fungsi ini tuh tergantung pada jumlah elemen yang ada di dalam stack. Yang kedua itu adalah waktu eksekusi untuk push dan pop. Fungsi push dan pop secara rata-rata berjalan dalam waktu yang konstan. Namun, dalam kasus terburuk, waktu eksekusinya itu menjadi 0 ke n, terutama saat operasinya itu menyebabkan ukuran list internal harus diubah menjadi resizing array. Terus, penggunaan ruang start untuk array, di mana penggunaan ruang space usage untuk stack adalah O ke n, karena stack itu perlu menyimpan n elemen. Terus efisiensi praktik lebih efisien untuk membuat sebuah list dengan panjang awal yang ditentukan initial length daripada mulai dengan list kosong dan menambahkan elemen satu persatu. Walaupun kedua pendekatan ini itu berjalan dalam waktu O ke N, pendekatan pertama itu lebih efisien karena tidak memerlukan operasi resizing array yang sering. Dan yang terakhir itu adalah tabel waktu eksekusi operasi step. Spush itu 01 amortize, fpop itu 01 amortize, stop juga itu 01, isempty itu 01, len s itu 01. Astaga, dari tadi saya salah ini ya. Aduh, dari tadi salah menjelaskan. Ya, pokoknya itu. Hanya itu. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, karena ini sudah waktu itu dicoba, kayaknya saya tidak perlu praktikan, jadi saya coba jelaskan sedikit saja. Jadi gambar yang ada di situ itu menjelaskan tentang konsep stack dan membalikan data. Jadi stack itu menggunakan prinsip FIFO atau last in first out. Stack itu sangat cocok digunakan untuk membalikan urutan data dengan menambahkan elemen stack push dan kemudian mengeluarkan pop. Kita dapat
membalikan urutan data yang awalnya ada. Ini suaranya ada apa? Ya, awalnya ada. Contoh penggunaannya itu mencetak baris file secara terbalik. Kayak ini reverse mana sih itu? Ah, tuh reverse file. Udah kan? Tuh. Membalikan elemen dari list menggunakan stack. Membalikan urutan penyimpanan elemen di stack. Ya, kurang lebih begitu. Terus ada ini. Sama seperti yang tadi kurang lebih saya akan jelaskan saja apa yang terjadi di dalam kode itu ya. Oke, jadi proses pemindahan dari kiri ke kanan pada awalnya. Oke, pertama kalau misalnya kita lihat itu tuh yang kodenya itu menjelaskan tentang pencocokan kurung pada kurung menggunakan stack. Jadi kita mau cocokkan kurung-kurungnya ini nih. Nih, kurung yang ini match atau enggak dengan kurung yang ini. Yang ini pertama itu false, yang kedua itu true gitu. Oke, mari kita jelaskan dulu sedikit. Jadi proses pemindaian dari kiri ke kanan. Jadi di kodenya itu dipindah dari kiri ke kanan. Awalnya kita memindah ekspresi dari kiri ke kanan dengan menggunakan stack S untuk membantu pencocokan simbol kurung yang berpasangan seperti dalam kurung dengan dalam kurung. Misalnya ini, nah sih, pokoknya kurung biasa. Ini cocokkan di kiri kanan gitu, sama atau enggak. Terus kita menambahkan simbol pembuka ke stack. Ini opening symbol. Tuh kan? Terus mengeluarkan simbol dari stack untuk simbol penutup. Ini maksudnya. Ini simbol pembuka, ini simbol penutup gitu kan. Terus kita lakukan pemeriksaan akhir. Jadi setelah selesai memindai ekspresi, kita itu akan periksa apakah stacknya kosong. Jika kosong, berarti semua simbol telah cocok dan ekspresi valid. Jika tidak, maka ekspresi tidak valid. Kompleksitas waktu dari algoritma ini itu adalah O ke N, di mana N itu adalah jumlah karakter dalam ekspresi. Hal ini karena kita hanya perlu melakukan satu pemindaian dari kiri ke kanan dan melakukan operasi push dan pop pada stack. Nah, ini ada contoh kode Python-nya. Mari kita lihat lagi. Nah, kita buat sebuah eh, apa namanya ini function isMatch gitu kan. Jadi left ini tuh untuk pemindaian kurung pembuka, right ini itu untuk pemindaian kurung penutup. Kita buat as array stack pakai, kita akan buat dulu apa namanya, perulangan C yang ada di dalam XPR ini gitu kan. Jadi XPR ini XPR ini tuh apa namanya, parameter yang dikembalikan dari ini gitu kan. Nanti dia ambil nilai-nilai yang ada di sini, dia itu akan mencocokkan dari kiri dulu. If C, C ini tuh cuma variabel asal saja. If C in lefty berarti S push C. Misal, nih ya, dari C dia itu akan mendeteksi ada si ini, ada ini. Dia akan push atau di open gitu. Terus kalau misalnya dicek lagi dari yang sebelah sananya, kalau ternyata ada yang match dengan righty akan di return false gitu sampai akhirnya ketemu yang kayak begini. Gitu, return false atau return true gitu. Jadi maksudnya begitu di ini lagi. Ada. Nah, ini mungkin ya. Oke. Di sini kita menjelaskan tentang queues atau queues itu sebenarnya kalau artinya kayak urutan. Jadi queues itu merupakan struktur data yang sangat mirip dengan stack tetapi beroperasi berdasarkan first in first out. Tadi kan last in first out.
Yang terakhir masuk, pertama keluar. Itu tuh bikin ricuh. Nggak bisa. Kalau misalnya bayangkan kita lagi ngantri, yang terakhir masuk justru yang pertama keluar, nonsense. Nah, kalau di sini yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Jadi penjelasan tentang queues, queue, queue itu ya. Bacanya queue bukan QW. Sebagai keluarga stack, queue itu adalah saudara dekat dari stack tetapi dengan prinsip yang berbeda. Jika stack itu menggunakan prinsip LIFO, last in first out, queue itu mengikuti FIFO, first in first out. Di mana prinsipnya FIFO atau dalam queue, elemen yang pertama kali dimasukkan itu akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan seperti antrian kasir atau tambahan hiburan, di mana orang-orang yang datang itu akan lebih dulu dilayani. Nah, penyisihan dan penghapusan elemen. Jadi dalam queues itu elemen yang dapat dimasukkan ke dalam queues kapan saja, tetapi hanya elemen yang pertama kali dimasukkan yang paling lama berada di antrian yang dapat dikeluarkan berikutnya. Contoh penggunaannya itu kayak waktu kita antrian di taman hiburan atau panggilan telepon yang ditransfer ke eh, call center. Kalau misalnya kita lihat pada gambar A, ini mau beli tiket di taman hiburan kayak safari atau apa ya namanya itu. Water apa lah itu Cikaland. Ya gitu-gitu lah. Itu kita bisa lihat ada orang yang ngantri loket tiket gitu kan. Terus orang-orang yang datang pertama itu yang dilayani duluan. Terus di sini juga ada yang di gambar B itu terlihat antrian panggilan telepon untuk masuk ruangan pusat di mana panggilan pertama yang dijawab lebih dahulu. Next. Nah, di sini ada di queue abstract data type. Di sini itu menjelaskan tentang queue data type, abstract data type. Jadi definisinya queue itu adalah sebuah struktur data yang menyimpan objek dalam urutan tertentu di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi hanya pada elemen pertama, yaitu depan dalam urutan. Dan elemen hanya bisa dimasukkan ke belakang antrian. Prinsip FIFO dalam queue, prinsip first in first out itu diterapkan yang berarti elemen pertama yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Metode dasar dalam queue itu ada key and queue. Terus ada E-nya, itu menambahkan elemen ke belakang queue. Gitu kan? Terus ada key di queue yang dimana dia itu menghapus delete queue, mengembalikan elemen pertama dari queue, akan terjadi error jika queue itu kosong. Terus ada metode aksesori. Aksesnya itu pakai queue first yang akan mengembalikan referensi ke elemen pertama di queue tanpa menghapusnya. Error itu terjadi jika queue-nya kosong. Queue is empty itu mengembalikan nilai true jika kosong dan mengembalikan false jika tidak kosong. Dan ada line key sama kayak tadi itu untuk jumlah elemen di dalam queue-nya. Ini kayaknya masih sama nih kayak yang tadi. Kalian dulu. Jadi ada konferensi queue di mana queue yang baru dibuat itu dikosongkan secara konvensional, queue yang baru dibuat itu dianggap kosong. Dan tidak ada batas kapasitas antrian. Queue itu tidak punya batas kapasitas antrian yang ditentukan sebelumnya sehingga elemen baru dapat ditambahkan terus-menerus tanpa batasan ukuran tersebut. Nah, tipe elemen yang dimasukkan itu bebas. Elemen yang dimasukkan ke dalam queue dapat memiliki tipe data yang berbeda-beda. Nah, terus ada operasi dasar. Ini kayaknya udah sih tadi. Terus untuk operasinya kayak kita langsung saja. Jadi Q itu tidak mereturn value tapi dia akan membuat baris pertama nilainya 5. Q3 berarti kayak tadi kita append gitu kan. Kita append pakai 3. Kita push tadi. Nah, ini lainnya masih sama. Bedanya kalau di Q yang kalau misalnya tadi itu pop, dia akan menghapus yang dari sini 3, tapi ini yang di Q itu dia akan menghapus yang depan. Berarti kalau untuk di Python-nya akan kurang lebih mirip dong. Dia cuman L1. Berarti L titik data ke 1, bukan minus 1 gitu. Is empty. Ini kurang lebih sama, jadi saya nggak harus jelaskan. Nah, ini pakai append. Nah, ini popnya. Popnya tadi kan minus 1 ya kalau nggak salah. Kalau di sini tuh nggak usah. Di sini use append E untuk menambahkan elemen kayak yang tadi, tapi untuk DQ-nya saja yang beda. Terus ini kita masuk ke implementasinya. Di sini dibahas mengenai penjelasan implementasi.
tentang Q. Jadi dimulai dari penambahan elemen. Proses penambahan elemen dalam Q itu dilakukan dengan cara yang sama. Kayak implementasi sebelumnya menggunakan metode yang sudah dijelaskan tadi dalam implementasi Q standar. Implementasi pop 0 di Q. Pada implementasi ini itu ketika elemen dihapus dari Q, elemen yang dikeluarkan digantikan dengan referensi non dalam array ini itu membantu menghindari referensi yang tidak digunakan dalam array. Terus penggunaan indeks F, variabel explicit F itu digunakan untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan Q. Elemen pertama kali dimasukkan ini memastikan bahwa kita dapat melacak elemen yang pertama kali dalam Q ini sedang berproses. Proses penambahan NQ dan penghapusan di Q dilakukan dalam waktu konstan 01. Terus persyaratan ruang meskipun waktu eksekusinya itu O1 01, ada kebutuhan ruang 01 O1 OM untuk menyimpan Q dengan n elemen, di mana m itu adalah jumlah operasi NQ yang dapat dilakukan dan n itu adalah jumlah elemen yang ada dalam Q pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa Q dengan lebih sedikit elemen akan disimpan dalam array yang lebih besar. Q dengan lebih sedikit elemen. Dalam kata lain, Q-nya itu elemennya sedikit karena disimpan dalam array yang lebih besar. Kalau misalnya kita lihat di gambar EFG itu kan ada EFG, antrean EFG yang disimpan dalam array. Variabel F itu menunjukkan posisi elemen yang ada di depan. Tuh, itu yang di bawah ya. Tunggu. Nih, yang F yang ini itu menunjukkan yang paling depan. Elemen yang dikeluarkan dari Q itu akan diganti dengan non untuk menghindari referensinya itu tidak terpakai. Oke, next. Kalau misalnya kita lihat dampak dari desain Q itu menghapus elemen dengan mengganti posisi yang dikeluarkan dengan non, itu bisa memiliki konsekuensi negatif dalam aplikasi di mana Q itu berukuran kecil tetapi digunakan untuk periode yang lama. Jadi dalam kasus seperti ini, meskipun Q itu mungkin tidak berisi lebih dari 30 entry pada satu waktu, misalnya dalam daftar tunggu restoran, tetapi setelah beberapa waktu, jumlah total entry yang ditambahkan ke Q itu akan jauh lebih besar, sehingga mengakibatkan pemborosan ruang dalam array. Sebagai contoh, daftar tunggu untuk restoran itu mungkin hanya terisi 30 entry pada waktu tertentu, namun seiring berjalannya waktu, misal dalam satu hari atau minggu, jumlah soal entry yang dimasukkan ke dalam queue itu akan jauh lebih besar. Jika entry lebih lama digantikan dengan non daripada dihapus sepenuhnya, maka akan ada pemborosan memori yang dapat menghambat performa sistem dalam jangka panjang. Kalau misalnya kita lihat ilustrasinya itu, di bagian kanan gambar, jika kita melihat ada dua contoh operasi DQ. Gambar yang pertama itu setelah DQ, elemen A dikeluarkan digantikan dengan non, sementara elemen Q tetap menyimpan referensi non pada posisi yang telah dikeluarkan. Copy. Terus yang gambar kedua DQ, elemen B itu dikeluarkan namun non tetap berada di posisi elemen yang dikeluarkan sebelumnya yang tidak efisien dalam penggunaan ruang. Kemudian Q yang bergerak ke kanan. Di sini ada nih. Using an array circularly. Jadi we allow the front of. Pada implementasi Q circular, kita itu membiarkan front dari Q bergerak ke kanan, ke arah indeks yang lebih tinggi, dan memungkinkan elemen-elemen dalam Q untuk melingkar atau wrap di sekitar ujung array yang mendasari Q tersebut. Jadi panjang array yang didasari asumsi dasar pada implementasi ini itu adalah bahwa array yang mendasari Q memiliki panjang tetap N yang lebih besar dari jumlah elemen yang ada di dalam Q saat ini. Terus elemen baru dimasukkan ke bagian akhir dari Q, dimulai dari posisi front, dan melanjutkan hingga indeks N kurang 1, lalu kembali ke indeks 0, dan seterusnya. Ini memungkinkan elemen-elemen untuk melingkar di dalam array sehingga tidak perlu memindahkan elemen-elemen lainnya secara manual ketika elemen dikeluarkan. Nah, terus ada implementasi dari pemberian O1 untuk persyaratan memori yang berarti tidak ada tambahan penggunaan memori seiring bertambahnya jumlah elemen dalam Q. Indeks F, front dari Q dihitung
menggunakan rumus F sama dengan F tambah 1 modulus N. Ini itu adalah teknik sirkular yang memastikan bahwa front bergerak melewati akhir array, ia akan kembali ke indeksnya 0. Ini implementasinya. Oh Tuhan, capek. Ini dijelaskan tentang bagaimana implementasi Q di Python. Jadi kita buat variabel instansi dalam kelas Q dengan pakai protected data, dengan pakai underscore, referensi ke list, digunakan sebagai tempat penyimpanan elemen Q dengan kapasitas tetap. Terus ada juga underscore size, itu integer yang menyimpan jumlah elemen yang ada dalam Q saat ini, berbeda dengan panjang dari list data yang digunakan. Terus ada underscore font, itu merupakan indeks yang menunjukkan posisi elemen pertama dalam Q yang ada di list data selama Q tidak kosong. Terus ada fungsi akses, itu ada fungsi len yang mengembalikan panjang Q atau jumlah elemen yang ada dalam Q. Terus ada fungsi isEmpty yang mengecek apakah Q itu kosong atau tidak. Terus ada fungsi first yang mengembalikan elemen pertama dalam Q tanpa menghapusnya. Jika Q kosong akan menimbulkan error empty. Terus ada fungsi mutator, ada enqueue yang menambahkan elemen baru ke dalam Q, dan ada dequeue yang menghapuskan elemen pertama dari Q. Terus di sini ada, kita lihat nih, ini implementasinya semua. Kita coba baca saja. Class array Q, kita buat init self datanya itu kita buatkan dia array non. Self size-nya itu mulai dari 0 dan self front-nya itu mulai dari 0. Terus di sini ada kita buatkan fungsi len yang mereferensi ke self. Terus dia akan return self.size. Self.size tadi itu integer yang menyimpan jumlah elemen gitu kan, jumlah elemennya. Terus ini is empty untuk mereka false misalnya kosong. Terus di sini ada first, dia itu akan mengembalikan Q is empty kalau ternyata self is empty itu sama dengan true. Gitu kurang lebih. Di sini nih masalah lanjutannya, ini ada di Q. Intinya ini nanti akan menghapus yang paling pertama masuk. Dia harus cek dulu apakah empty atau tidak. Dia masih pakai kasus yang sama kayak yang tadi. Tapi di sini dia cek dulu apakah empty atau tidak, karena kalau misalnya ternyata empty kan tidak mungkin di DQ. Jadi, nah, begitu. Ini NQ-nya. Kurang lebih begitu. Kita langsung masuk sini. Dan ini di sini dijelaskan tentang penambahan dan penghapusan elemen dalam queue, di mana penentuan indeks elemen baru itu ada FL sama dengan self front tambah self size dimodulus dengan len self data. Ini adalah rumus yang menentukan indeks di mana elemen berikutnya itu akan ditambahkan ke queue. Indeks dihitung berdasarkan posisi elemen pertama, front, dan ukuran queue size. Operasi modulo memastikan bahwa jika kita mencapai akhir array, kita akan kembali ke awal, melingkar. Terus ada penghapusan elemen di queue. Ketika melakukan operasi di queue, elemen pada indeks yang ditunjukkan oleh underscore front itu akan diambil dan dihapus. Indeks underscore front itu kemudian diperbarui untuk menunjuk ke elemen berikutnya dalam queue dan menggunakan rumus self.front. Self.front sama dengan self.front tanpa satu dimodulus dengan len self titik data. Ini menjaga queue dalam urutan yang benar dan hindari penggunaan ruang kosong di array. Terus yang akan dilakukan adalah mengubah ukuran queue atau resizing, di mana proses perubahan ukuran ketika menjadi queue mencapai kapasitas array yang mendasari kapasitas penyimpanan array tersebut akan double digandakan menyalin referensi dari list lama ke list baru. Referensi dari array lama akan disalin ke array baru yang lebih besar. Pastikan bahwa data yang sudah ada tetap ada di dalam array yang baru. Penataan ulang elemen pada queue. Jadi saat menyalin data dari array lama ke array baru,
front dari Q itu akan menyesuaikan agar elemen pertama dalam Q sekarang itu berada pada indeks 0 dalam array yang baru. Nah, di gambar itu ada ilustrasi yang menunjukkan IJKLMN. Dipindahkan ke array baru dengan posisi yang disesuaikan dengan Q yang sekarang. Terus, kalau kita lihat, gambar itu menunjukkan proses pemindahan data dari array lama ke array baru dengan bagaimana front baru menandakan F itu menandakan posisi front yang sekarang berada di posisi yang benar dalam array yang lebih besar setelah resizing. Ini itu menjelaskan tentang Q N Q I itu menambahkan elemen ke dalam Q, QDQ itu menghapus dan mengabaikan, Qverse itu mengembalikan elemen pertama, dan QISNT itu mengecek apakah Q kosong, dan Q itu mengembalikan jumlah elemen dalam Q. Double ended Q. Kemudian ini caranya. Oke, sekarang kita bahas double ended queues atau gitu. Aduh, salah. Oke, jadi kita akan menjelaskan tentang kok ini sih ini dong berarti ya. Jadi penjelasan tentang definisi DQ, double ended queue atau DEQ itu adalah jenis struktur data yang mirip dengan queue tapi mendukung operasi penambahan dan penghapusan. Tetapi mendukung penghapusan elemen di dua sisi, yaitu bagian depan atau front dan bagian belakang atau back. Hal ini itu membuat DQ lebih fleksibel dibandingkan dengan Q biasa yang hanya mendukung penambahan elemen di belakang dan penghapusan elemen di depan. Nah, DQ itu lebih umum dari stack dan queue. DQ itu adalah tipe abstrak yang lebih umum daripada stack dan queue karena mendukung lebih banyak jenis operasi, yaitu penambahan dan penghapusan elemen di kedua ujung, front dan back. Contoh penggunaan DQ itu kayak daftar tunggu restoran. Ya, kayak biasanya gitu. Next, kita akan membahas tentang DQ abstract data type. Oke, operasi-operasi yang tersedia untuk DQ itu ada di at first, gitu kan. Di at first itu menambahkan elemen E ke depan, dan di at last menambahkan elemen I ke belakang. Terus di delete first itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama, di delete last itu menghapus yang terakhir. Terus ada function aksesori. Itu ada defers, berarti dia akan return tanpa menghapus elemen pertama dari DQD, dan delete itu mengembalikan tanpa menghapus elemen terakhir dari DQD jika DQ itu kosong. D is empty itu mengembalikan nilai true ketika D itu kosong, dan lende itu ya sama jumlah. Terus di sini juga jadi kasih lihat tentang implementing DQ with circular array. Eh, 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 Nih, dijelaskan bahwa variabel instansi dalam kelas decay itu ada ini data ini underscore data itu merupakan array yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen DQ. Ada size untuk ukuran, font, front untuk indeks pertama paling depan, terus ada juga indeks yang dari back yang kedua itu belakang, berarti back itu sama dengan self front tambah self size kurang 1 dimodulus dengan len self data. Terus ada add first itu untuk membutuhkan penyesuaian indeks front secara melingkar sirkular dengan rumus self front bla bla bla. Self front sama dengan self front kurang 1 modulus len self data. Terus ada contoh operasinya ini. Kalau kita pakai d at last, berarti ini dia itu ada di 5, d at first, d itu ada nanti at first kita tambahkan 3. D itu 3 nanti di depan, 5-nya di belakang. D at first berarti dia itu akan di depannya 7 paling depan. D first itu dia akan return nilai 7 tapi nilainya itu tetap dan tidak terhapus. Kurang lebih begitu penjelasannya, sama kayak yang tadi. Berikutnya ini yang terakhir. Di sini tuh ada perbandingan antara DQEDT dan collection. Jelaskan sedikit kalau misalnya eh, RDQEDT itu metode yang digunakan dalam implementasi DQ yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus ada collection DQ, ini itu metode yang tersedia dalam model collection di Python. Pertama ada di at first dan ada
Maksud itu kalau lende ya pasti sama lah ya. Terus di sini ada the at first, the append left. Itu berarti kita menambahkan dari awal. Terus ada at last menambahkan dari akhir, delete first itu remove beginning, pop remove end, access element first gitu ya. Sudah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya terima kasih. Saya Dega Satya Mudana dengan NIM 1230029. Mohon pamit undur diri.